tidak melakukan ibadah di masjid. Kemudian juga waktu itu di kampus UIN ini, kebetulan waktu itu akan diselenggarakan wisuda. Tapi begitu saya melihat, membaca tentang virus corona yang sangat bahaya ini, dan sampai hari ini memang belum ditemukan antivirusnya, UIN Raden Intan Lampung waktu itu saya ajak semua pimpinan untuk duduk bareng, yang semula akan menyelenggarakan wisuda, yang semua prosesnya sudah berjalan, saya off-kan dulu. Dan ketika itu memang dianggap sesuatu yang dianggap terlalu ceroboh atau dianggap terlalu berani. Ternyata belakangan saya melihat sendiri, kita melihat bahwa di berbagai perguruan tinggi kegiatan-kegiatan yang kumpul-kumpul itu menjadi bagian yang dianjurkan, diperintahkan untuk dihindari. Oleh karena itu, saya kira dalam suasana seperti ini, keberagamaan kita tidak ada cara yang lain. Kita harus berpikir moderat, ya kan? Bukan persoalan kita menjadi kurang taat, kalau menurut saya, bukan karena kita tidak paham agama, tapi juga terlalu jumawa, ya kan? Merasa jagoan seolah-olah kita karena sedang beribadah kepada Allah kemudian pasti diselamatkan dari kasus corona, itu nggak ada jaminan gitu. Karena ini persoalan sunatullah. Oleh karena itu, ketika itu kita munculkan beberapa beberapa pandangan keagamaan yang mengambil jalan tengah moderat itu. Nah, ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman di kampus sampai hari ini hanya tingkat pimpinan, ya kan, yang semula kita pastinya akan wisuda menjelang semester semuanya, alhamdulillah hari ini di kampus sudah kuliah online. Meskipun saya akui juga bahwa proses perjalanan perkuliahan online ini belum sempurna, masih ada anak-anak mahasiswa yang nggak puas ya. Tentu kami juga sendiri sebagai pimpinan juga belum merasa puas itu. Tapi inilah sikap kita, ya, sikap kita harus jelas, harus bisa dipedomani. Karena apa? Kita beragama, ya, seperti kata agama itu sendiri. Agama itu adalah bahasa Sanskerta atau ad-din dalam bahasa Arabnya. Agama itu artinya adalah sesuatu yang tidak kacau. Jadi nilai-nilai, karena agama itu berisi nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia sehingga tidak kacau dan tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Ini orang beragama gitu. Dan oleh karena itu yang kita pahami juga bahwa menurut Email Durkheim yang mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Jadi beragama ini, ya, kita bukan hanya bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kemudian yang manusia itu beragama. Kenapa sih orang manusia ini kalau diteliti, saya yakin manusia paling tidak mengakui Tuhan sekalipun sesungguhnya mereka juga ada kepercayaan tertentu, ya kan? Karena apa? Orang beragama tujuannya tidak lain adalah mencari kebahagiaan, ya kan? Ada manusia itu ingin bahagia. Jadi keadaan atau perasaan senang dan tentram bebas dari ancaman itu adalah keinginan semua manusia. Dan itu
hanya ada pada agama. Gitu. Oleh karena itu manusia apapun agamanya, gitu, terlebih agama Islam, pasti ingin hatinya tentram, ingin hidupnya ada harapan. Nah, ini yang bisa menjawab persoalan kekhawatiran ini tidak lain adalah agama yang punya konsepnya itu, gitu. Nah, jadi orang beragama, nggak ada orang beragama itu tidak mencari kebahagiaan, gitu. Jadi ini adalah sudah menyangkut persoalan batin, persoalan ruh kita masing-masing. Nah, dalam suasana seperti ini saya kira ya dalam pikiran saya bahwa Islam itu sebagai agama akan memberikan jawaban kepada siapapun para pemeluknya untuk dia bisa bahagia. Nah, sikap keberagamaan di era corona ini yang kita alami, ini kan banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mau dilarang, bahkan di berbagai tempat memunculkan kegaduhan. Karena apa? Terjadi kegaduhan itu karena mereka sangat yakin, ya, punya keyakinan bahwa ini kalau saya tidak sholat di masjid maka bla 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 bla. Kemudian juga sanksi ini, sanksi itu, gitu. Jadi terutama ustadznya, kiainya, bahkan banyak di berbagai tempat ibadah di masjid yang kiainya dihujat, ulamanya dihujat, imamnya dihujat oleh makmumnya karena apa? Dianggap loh kok imam saya kok kadar keberagamaannya seperti itu. Nah, ini bisa jadi yang seperti ini adalah yang disebut dengan pandangan yang ekstrim, ya kan? Nah, saya menginginkan bahwa kita berpandangan moderat, bahwa beragama itu bisa memberikan tetap ketentraman, satu sisi tentram, tapi satu sisi juga kita tidak sholat di masjid, sholat tarawih, itu sedikit pun tidak mengurangi pahala, gitu. Dan inilah yang disebut dengan paham moderat itu. Karena fitrah manusia, saudara-saudara sekalian, fitrah manusia itu memang sudah bawaan badan bahwa manusia itu memang bersuku, berbudaya, dan ini itu udah bawaan manusia sebagaimana ada dalam ayat Al-Quran, sebagaimana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi manusia memang bawaannya itu memang kita lahir nggak ada. Ya kalau hari ini kita kurang bahagia atau merasa kurang nyaman, di antaranya adalah karena biasanya kita bergaul, biasanya kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi bareng, diskusi, kongko, dan lain sebagainya, tiba-tiba kita diminta untuk lockdown, untuk tinggal stay at home di rumah. Itu mungkin juga hari ini ada perasaan tidak bahagia gitu. Banyak yang merasa kesepian dan lain sebagainya. Ya untung kita sekali lagi, ada kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga sesuatu yang semula kita tidak bisa menjangkau hari ini tetap saja bisa kita komunikasi dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun. Hanya sekali lagi pandangan-pandangan keberagamaan sebagaimana kita alami hari ini, tentu harapan kita semua bahwa pandangan agama yang sebagaimana yang dipegang oleh pimpinan pemerintahan hari ini adalah pandangan-pandangan yang moderat, ya kan? Ya pandangan moderat ini pun sebenarnya ada dasarnya. Ya dalam Al-Qur'an itu perintah agama wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada, ya kan? Ya kan? Litakunu syuhada 'alan nas, ya kan? Jadi saya ulang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi
wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan juga ada yang lain, khairun nas, sebentar, khairul umur awsatuha. Jadi jalan tengah ya. Sekarang kita tetap sholat ibadah di rumah, karena kita khawatir kalau kita melaksanakan sholat di musola, di masjid, terutama daerah-daerah yang disebut sebagai zona merah, daerah merah, itu khawatir kita bukan hanya menjemput penyakit, tapi juga bisa mengantar penyakit. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mari kita beragama dengan paham-paham, pandangan-pandangan yang moderat, yang bisa diterima semua pihak. Nah, sebab banyak yang terlalu ekstrim, dan kita bisa temukan juga ini, terutama kami di Bandar Lampung, ini masih ada 1-2, ya kan? Karena 1-2 karena mereka memastikan bahwa jamaahnya tidak ada yang terpapar virus corona, yaitu ada juga yang tetap melakukan dengan menggunakan social distancing, ya, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya kira, ya, saya kira pandangan-pandangan moderat seperti ini sebagai yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kita sebagai Muslim kita ikuti, ya. Kita ikuti. Kita Indonesia masih bersyukur, ya. Sekali lagi saya katakan masih bersyukur, karena apa? Kita bandingkan dengan sejumlah negara-negara yang secara finansial yang sangat maju, tapi ternyata korbannya jauh lebih banyak ketimbang Indonesia. Kita bukan lagi sedang jumowo dan lain sebagainya, tapi kita ingin sampaikan bahwa kita layak untuk bersyukur, dan mari kita dukung apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jangan sampai kita sebagai tokoh agama, sebagai orang yang dipercaya oleh publik, tapi justru tidak bisa memberikan guidance, tidak bisa memberikan panutan. Nah, caranya menurut saya dan juga menurut banyak ulama, kita ambil cara jalan tengah, yaitu Islam moderat. Oleh karena itu, teman-teman yang berpandangan, berpaham Islam moderat, kita minta untuk ngomong, ya, jangan diam. Kalau kita nggak ngomong, maka kita nggak tahu, jangan-jangan di Indonesia ini korbannya akan menjadi paling banyak gitu. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama ikuti ajakan pemerintah, ikuti protap WHO, yaitu kita diminta untuk ada social distancing, untuk cuci tangan, untuk hindari kerumunan, untuk stay at home, untuk ibadah di rumah. Dan barangkali pilihan-pilihan ini kita ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, gitu. Kita mensupport dari sisi pandangan agama, dan pandangan-pandangan agama, keagamaan dengan cara beragama yang moderat atau wasatiyah, itu adalah pandangan yang saya kira untuk hari ini sangat pas untuk bisa diimplementasikan dan digelorakan. Barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat Pak Prof. Nur Hedi untuk kebersamaannya. Doakan semoga lembaga kajian moderasi yang ada di kampus UIN ini menjadi lembaga yang bisa menebarkan kebaikan dan menebarkan ajaran-ajaran agama yang moderat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas paparan materinya. Bisa saya sampaikan bahwa keberkahan corona ya, keberkahan corona itu luar biasa menghadirkan diksi-diksi baru seperti social distancing, PSBB, stay at home, ibadah di rumah, dan lain sebagainya.